sekedar diskusi aja sih, Bang Pei. Ya, yang kita memang diskusi, Bang. Kalau kalau Ya. Anda kan beberapa kali naik tahu gitu, Anda mau mendengarkan. Maka saya nggak yang Ya. mau mendengarkan, yang mau belajar ya kawan-kawan Kristen, saya nggak akan seram menghadapi Anda gitu. Maka saya akan hargai ucapan Anda juga. Saya dengarkan. Silakan, Bang. Ya, ingin bertanya bertanya yang sebenarnya. Apakah betul ini ada dua yang mau saya tanyain sama Bang PI? Boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Ada dua mau saya tanyakan sama Bang PI. Yang pertama dulu. Apa betul bahwasannya di Al-Qur'an ini, maaf nih buat teman-teman ya, buatnya Bang Nggak apa-apa. Bang Bang PI ya. Apa betul di Qur'annya Bang PI bahwasannya ini maaf sekali ini, Muhammad itu Allah itu tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad gitu. Sementara Oke. kalau Allah itu berfirman ke Musa, secara langsung Musa menjawab ada gitu. Jadi kalau ini maaf sekali ini, kepada Muhammad kenapa nggak bisa? Nggak pernah ada tertulis di Al-Quran gitu loh. Makanya saya bilang nggak ada. Saya pernah tanya sama teman-teman, sama Ustadz, katanya nggak ada. Jadi saya naik ke sini untuk mempertanyakan yang sebenarnya sama Ustadz, apakah sama adzan Pak Ustadz dengan yang di sini atau tidak gitu loh. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik. Pak, Jadi jadi Bang P. ja- Jadi Bang Sony, kalau kamu konteksnya ya mengatakan tertulis Allah berkata kepada Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad langsung bercakap-cakap dengan Allah, itu pernah sekali di Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj gitu. Nah, apakah Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad? Semua isi Al-Quran itu adalah wahyu, Bang. Wahyu dari Tuhan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kawan Muhammad, ya Muhammad itu bukanlah orang yang sesat. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia berkata-kata bukan karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali wahyu yang disampaikan oleh Tuhannya, yang diterimanya gitu. Jadi kalaunya Allah berfirman, qul, katakan, in kuntum, katakan ya Muhammad. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Pernah Nabi Muhammad itu ya berbicara langsung dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah, waktu di Sidratul Muntaha, waktu Isra Mi'raj gitu. Berarti Allah berfirman langsung kepada Muhammad itu ada? Ada. Loh, ini bagaimana ini ceritanya? Ustadz Bang PI tahu, Ustadz di sini kok nggak tahu ya? Nah, beda-beda lah Bang. Setiap orang itu pengetahuannya beda-beda. Jadi sekali lagi Bang PI, Allah berfirman langsung kepada Muhammad ada ya? Ada. Tertulis di Ketika mana beliau Bang? Isra Mi'raj. Waktu beliau Isra Mi'raj. Ya kalau ayat Al-Qur'annya ya Bang ya, Quran surah Al-Isra ayat 1. Allah menegaskan bahwa dia memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dan itu langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini jadi membingung. Ini sudah oke lah, itu nggak jadi masalah yang jelasnya. Udah 4 saya tanya Baik. teman saya. Jadi gini Bang, gini. Ustadz, baru ini yang Abang biar tahu. Gini Bang, ya. Abang biar tahu ya, Nabi Muhammad bercakap-cakap langsung terima ya firman dari Allah itu pernah waktu Isra Mi'raj. Ya, tetapi keseluruhan Al-Qur'an ya, bukan keseluruhan, mayoritas dari ayat Al-Qur'an ini diturunkan dengan perantara malaikat Jibril gitu. Ya, kalau khusus perintah sholat itu langsung Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammadnya yang terima tanpa perantara. Makanya saya bacakan tadi ayatnya, Quran surah An-Najm gitu.
tanpa perantara itu. Tapi yang lain-lainnya kayak Tanpa perintah perantara. puasa, ya, perintah Berarti- puasa berarti itu masih perantara malaikat Jibril. Berarti artinya Nabi Muhammad pernah langsung melihat langsung face to face ya gitulah ya kalau menurut Bang PI ya. Nah gini bang, kalau anda katakan face to face, saya tidak sepakat. Karena apa? Ya, karena apa? Nabi Muhammad pernah ditanya, apakah pernah face to face dengan Allah? Jawaban Nabi Muhammad, Allah itu nur alan nur. Dia di atas cahaya. Kan kayak gitu. Cahaya di atas cahaya, gak sanggup Nabi Muhammad melihatnya. Kan kayak gitu. Nah yang diartikan Oke lah. bercakap-cakap, ya bang ya, suaranya, firmannya itu didengar oleh Nabi Muhammad langsung gitu. Bukan berarti bercakap-cakap kayak manusia tatap muka face to face, bukan. Gitu. Oke, Gitu. baik. Kita anggap kelar lah itu mas masalah itu, oke? Mungkin saya setuju juga dengan Bang PI tadi bilang bahwasannya ya beda pengetahuan, mungkin beda pengajaran Bang PI dengan Ustadz di sini kan? Oke lah, kita maklumi aja lah. Yang perlu saya tanyakan lagi yang kedua Bang PI tentang tentang ke masjid. Apa tuh bang? Teman-teman Muslim kenapa mesti ke masjid? Karena ada Di rumah perintahnya juga memakmurkan bisa. masjid. Di kamar juga bisa. Kenapa mesti di masjid? Apa tujuannya ke masjid? Baik, Coba pertama Bang bang, di dalam ayat Al-Quran kami, perintah memakmurkan masjid itu ada di dalam Quran. Memakmurkan masjid. Memakmurkan Ya. masjid. Artinya Salah memakmurkan satunya bangunan. gini, memakmurkan tempat sholat, tempat sujud. Mes- Kenapa mereka, ya umat Islam itu selalu ke masjid? Karena mereka sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada di rumah. Lebih banyak keutamaannya, ya, Baik. lebih banyak Oke. pahalanya daripada Sampai di di situ dulu, rumah. Bang Pei. Gitu. Sampai di situ dulu. Lebih banyak di masjid daripada di rumah. Artinya Rumah. kalau ini maaf nih buat teman-teman ya sama Bang PI ya. Artinya dari bahasa Bang PI itu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Artinya Allah itu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Begitu ya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Oh, tadi kan Bang Kenapa? kan bilang begitu. Gini, makanya dengarkan sekali lagi bang ya. Kenapa kita diperintahkan untuk ke masjid? Karena di dalam Nah. Al-Quran ada perintah memakmurkan masjid. Lalu untuk apa umat Islam itu ke masjid, memakmurkan masjid? Apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan adalah ibadah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ya menurut pemahaman Islam lebih utama 27 derajat atau lebih utama sholat 40 tahun sendirian di rumah perbandingannya satu kali sholat jamaah di masjid. Jadi ya bukan berarti Allah lebih banyak di rumah atau Allah lebih banyak di masjid atau Allah lebih banyak di rumah, bukan itu bang maksudnya. Tapi keutamaannya, kebagusan ibadahnya itu lebih bagus berjamaah di masjid gitu. Lebih bagus berjamaah di masjid. Jadi ini maaf nih Bang PI dari narasi Bang PI itu udah jelas mengatakan bahwasannya kalau kita ke masjid berarti Allah itu lebih banyak di sana. Itu pengertian bahasa Bang PI itu. Jadi bukan Allah. Bang. Tunggu. Sabar. Tunggu dulu Bang PI. Tunggu dulu. Baik. Bukankah Allah itu ada di setiap nafas manusia, ya kan? Kok lebih banyak Bang PI bilang tadi di masjid daripada di rumah? Sekarang begini, saya kasih satu pandangan. Ya. Biar dulu dia. Bisakah sholat berjemaah di rumah? Bisa. Bisa. Oke, bagus. Bisa juga. Bisa. Iya. Berjemaah di masjid, berjemaah di rumah.
Artinya Bisa. Allah tidak mau datang di rumah ketimbang daripada ke masjid. Kan begitu narasinya seperti Bang Pei bilang. Kayak gini bang, ya Allah itu bukan banyak, Ah. ya bukan banyak. Oke, Banyak. yang dimaksud itu, ya kata abang kan tadi Allah lebih banyak di masjid. Allah itu tidak banyak, Allah itu esa. Gini, yang banyak itu yang dimaksudkan di dalam Islam itu mengenal dua bang, ya. Satu dosa, yang kedua pahala, gitu. Satu dosa, kedua pahala. Nah, orang yang ke masjid itu lebih banyak pahalanya, ya. Sholat berjamaah di dalam masjid itu lebih banyak pahalanya, gitu. Lebih utama. Tapi apakah boleh kita sholat berjamaah di rumah juga? Juga boleh, bang. Ah, kayak gitu maksudnya. Nah, Bang ini sholat berjamaah di rumah, Ah, sholat berjamaah di masjid. Ini sekali lagi mohon maaf teman-teman, kita bukan Iya. debat di sini. Oke. Sholat berjamaah di rumah, sholat berjamaah di masjid. masjid. Konteksnya Allah, sang pencipta itu ada di setiap hembusan nafas manusia. Hmm. Terus? Pertanyaan saya, kenapa muncul narasi Bang PI kalau di masjid? Sama-sama bangunan, cuma nama saja beda. Mm-mm. Cuma nama aja beda, sama-sama bangunan. Kenapa di bangunan M pahala itu ada, di bangunan ini ada? Kurang. Di bangunan M dia 10. Di bangunan R dia -1. Sementara tadi kita sudah membahas sepakat bahwasannya Allah itu sang maha pencipta itu ada di setiap hembusan napas kita. Bagaimana Bang Oke. menjelaskan ini? Teman-teman, ya bukan botol, dia nanya gitu, memang dia nggak tahu gitu, makanya kita jelaskan. Inilah wajibnya umat Islam juga menjelaskannya. Dia kagak Nah, paham ya teman-teman. Gini, Saya ya, paham. gini Terus, Pak, terus. gini, masalah dalam Islam ya, sholat berjamaah di masjid itu lebih banyak pahalanya daripada di rumah sendirian, gitu. Kita sholat di rumah sendirian ya, itu perbandingannya kita sholat 40 tahun sendiri di rumah itu baru setara dengan satu kali sholat berjamaah di masjid. Gitu. Jadi ada perintah Allah untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Bukan berarti Allah banyak di masjid. Allah itu ada di setiap napas, betul bang, betul. Ya, ini yang kita bahas tuh adalah ibadahnya. Ibadahnya itu lebih utama di masjid, lebih banyak pahalanya daripada di rumah. Nah, kalaunya di rumah itu juga berjamaah, sama pahalanya dengan di masjid. Sama, kalau dia pun mau di rumah berjamaah, sama pahalanya dengan yang di masjid gitu. Nggak ada beda, meskipun dia di rumah letaknya. Ibadahnya. Oke, ibadahnya. Pengertian Bang Pei, ibadah itu apa sih? Ibadah dari kosakata abada, Tadi yaitu kan Bang Pei bilang mengabdi. ibadahnya gitu kan. Nah, jadi sekarang saya tanya, menurut ajaran Muslim, ibadah itu sebenarnya apa? Ya, mengabdi, ibadah hamba atau mengabdi dalam bahasa Arab. Mengabdi, menghamba, kan begitu kan? Nah, Hamba. jadi iya, mengabdi, menghamba kepada Sang Hyang Widi lah kita sebut namanya ya kan? Bang. Bentar, saya kena pelanggaran. Bentar ya. Pelanggaran Jelas saya itu. bang. Aduh. Ini siapa yang report ini? Aduh teman-teman jangan di report dulu, Sony mau naik. Iya. Aduh. Oke bang, bang Sony, ya lagi asik-asiknya kita kena ini. Ya, habis Anda saya rungkat dulu ya teman-teman. Silakan. Kita habiskan dulu diskusi kita, oke? Ya, oke. Begini. Tadi ada sedikit tadi saya dengar pembicaraan kalian, siapa tadi namanya itu tentang Yusuf, apa? Tentang JK.
Mungkin Bang PI udah denger dong apa narasinya Pak JK. Apa tanggapan Bang PI tentang kedua belah pihak itu? Ini yang disebut JK itu bukan orangnya loh. Kalau kita bedah narasinya si JK dari A sampai Z dia berbicara, dia itu bukan membawa nama orang di situ. Ajaran. Oke, sepakat ya? Oke, udah. Bukan orangnya Oke, loh. ya udah. Ajaran. Jadi Baik. yang mau saya tanyakan tanggapan Bang PI di situ kedua belah pihak bagaimana yang namanya katanya Pak Ustadz? Baik. Tanggapannya? Ya, jadi gini ya teman-teman, saya tidak akan menanya Bang Sony karena ya dia menanya Islam. Ya, nggak mungkin saya tanya balik. Orang pengen tahu tentang Islam. Jadi kewajiban saya menjelaskan dulu tentang Islamnya, baru saya tanya balik. Ya, paham? Ikuti aja gitu. Ya, pertanyaan mereka itu menjadi bahan edukasi untuk kita yang Islam. Ya, gini Bang Sony ya, tentang masalah Pak JK. Ya, tentang masalah Pak JK, saya ada sepakatnya, ada yang juga tidak sepakatnya. Ya, kenapa itu? Seperti apa yang saya maksud? Pak JK mengatakan ya Islam yang membunuh yang dibunuh itu adalah mati syahid. Itu saya sepakat. Islam yang dibunuh Kristen itu mati syahid, saya sepakat. Gitu. Di medan perang Islam yang gugur mati syahid itu saya sepakat. Islam yang dibunuh Kristen meskipun di luar perang itu saya sepakat. Dia syahid. Tetapi kalau Kristen yang terbunuh Kristen yang terbunuh oleh umat Islam, apakah disebut syahid dalam Kristen? Saya enggak sepakat gitu. Karena enggak ada istilah syahid dalam Kristen. Baik. Kayak gitu. Terserah Kristen menyebutnya apa, entah martir kah atau apa, kan kayak gitu. Ya. Jadi saya ada sepakatnya, ada tidak. Kalau digunakan kepada Kristen yang mati di medan perang, mereka adalah syahid, saya nggak sepakat gitu Bang. Jadi tanggapan Bang PI ini dari narasi yang dibicarakan oleh JK sepertinya ini bertolak belakang. Ini yang saya bilang itu nggak sinkron loh Bang PI. Kenapa saya bilang? Bang PI itu kan, Bang PI dengan Pak JK kan sama-sama Sunni, ya kan? Oke, setuju kan? Nggak salah saya kan? Iya, terus? Bang PI Sunni, JK Sunni, bukan Syiah. Lalu kok bisa beda ajarannya Bang PI? Itu bukan masalah fundamental yang ajaran ke tauhid, enggak Bang. Kalau ke tauhid sama. Ya, tapi kalau pendapat itu bisa beda. Kalau masalah cabang, apakah Kristen ini kalau kata Pak JK ya Kristen yang mati di medan perang, Kristen yang terbunuh oleh Islam di medan perang, yang mati itu disebut syahid, jelas saya tidak sepakat. Tidak sepakat. Tapi sebutnya mati kafir atau mati sakit gitu. Gitu Bang, bukan syahid. Artinya berbeda, ya oke lah. Dari jawaban Bang PI kita ambil kesimpulannya bahwasannya tanggapan Bang PI tentang si JK udah berbeda itu. Wah, sama-sama Sunni ya kan. Oke lah. Jadi untuk memperjelas itu aja bagaimana tanggapan seorang ustadz dengan yang diucapkan oleh JK sendiri. Ternyata Bang PI sendiri itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Bertentangan sekali, oke? Setuju kan di situ? Baik. Setuju kan, jadi Bang, ini jawaban saya kan udah jelas tadi. Sebagian statement beliau saya sepakat, sebagian tidak. Iya. Bahwasannya kalau Kristen membunuh Muslim itu dikatakan syahid, Bang PI tidak setuju bukan? Setuju kan? Setuju apa tidak? Ya, kalaunya Muslim membunuh Kristen itu disebut syahid, saya enggak sepakat. Kristen membunuh Muslim
JK bilang itu syahid. Setuju apa tidak? Oh, itu betul. Kalau perkataan beliau itu betul. Lo tadi Kalau enggak, Kristen, iya, Gu. gini, Bang. Kristen yang membunuh membunuh Muslim. Syahid Nah, apa tidak? yang mati ini disebut mati syahid, itu betul. Terus yang Oke. tidak setujunya di mana? Ah, Yang tidak setujunya kalau Kristen ya yang mati dibunuh umat Islam. Nih ya, dibunuh umat Islam Kristennya. Mati itu Kristen. Ah. Lalu Kristen ini disebut mati syahid? Saya nggak sepakat. Enggak. oh gitu. Oke lah, kalau gitu. Nggak sepakat Ada itu. perbedaan. Oke lah Bang PI. Oke. Oke Terima Bang, kasih saya udah mau ungkap tadi dulu mendengar. juga ya habis ini ya. Oke. Terima kasih Bang PI ya buat teman-teman saya. Mohon maaf. Oke.